Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa hari ini. Hari ini hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 atau bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah, bertepatan juga dengan Maulid Nabi. Alhamdulillah. Mari kita bersalawat ya. Baik, pada kesempatan ini kami mengundang teman-teman dari masjid apa namanya, Al-Nasr ya. Masjid An-Nasr yang beralamat di Bintaro Utama 5 di Bintaro. Sektor 5. Sektor 5 itu masuk Jakarta Selatan apa masuk Tangerang itu? Tangsel. Oke. Kenapa saya mengundang teman-teman dari An-Nasr? Karena teman-teman di sana ini membuat program yang luar biasa, patut kita hargai, yaitu men-YouTube-kan Sirah Nabawiyah. Semula ingin diambil dari buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad karya Kiai Haji Munawar Halil, tapi oleh penerbitnya keberatan, lalu menjadi ganti buku menjadi Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, penerbit Al-Kausar penerbitnya, itu harinya yang diambil. Salah satu penggagas atau inisiator dan produsen kita hadirkan di sini yaitu Bapak Haji Faisal Bapak Insinyur Haji Faisal Yazid. Usianya sudah 76 tahun. Beliaulah dosen di ITB, karena lulusan ITB perminyakan, keluar tahun 69 tahun. Lahirnya tanggal 5 Februari tahun 44. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Haji wabarakatuh. Faisal, aduh saya senang sekali nih bisa jumpa dengan Pak Haji Faisal nih. Gagasan yang luar biasa, men-YouTube-kan kisah-kisah Nabi dalam bentuk audio visual ya. Dan suara yang dipakai adalah suara Mbak Nunung. Gimana ceritanya Pak Haji sehingga timbul ide gagasan ini men-YouTube-kan Sirah Nabawiyah? Tafadhal. Terima kasih Pak Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin bukan kebetulan, waktu saya masih SMP di tahun 56 Di Jakarta? 59 di Jakarta, SMP 4 Jalan Perwira, sebelahnya Pertamina. Oh iya. Zaman itu masih belum ada Monas, masih ada lapangan Ikada. Lapangan Ikada. Dan di salah satu lokasinya itu ada perpustakaan punya klub Hercules. Hmm. Dulu ada klub bola juga Hercules. Punya ya? lapangan di situ. Kenapa namanya Hercules ya? Mungkin dari zaman Belanda itu. Dari zaman Belanda itu. Karena itu masih tahun 50-an kan. 50-an. Nah, saya anggota di Hercules. Perpustakaannya. Jadi buku salah satu yang saya baca dan yang terus menerus saya nikmati yaitu mengenai Sirah Nabawiyah pada waktu tahun-tahun itu. Karya siapa waktu itu yang dibaca? Saya lupa karena itu udah lama Banyak sekali ya. Dan kayaknya saya nggak pernah lihat lagi itu buku itu di tempat-tempat lain. Nah, semenjak itu menjadi seperti obsesi buat saya. Ada buku penerbitan baru dari pengarang luar negeri ataupun dari penerbit dalam negeri, dan umumnya yang saya baca itu yang terjemahan bahasa Indonesia. Dan itu terus menerus saya ikuti, saya baca, kemudian saya memorize apa yang saya baca, dan alhamdulillah saya merasa dengan saya memorize Sirah Nabawiyah itu, Islam saya agak lebih moderat istilahnya itu, karena saya mengacu kepada apa yang terjadi pada waktu Nabi yang ada diceritakan di dalam Sirah Nabawiyah itu. Sehingga saya nggak gampang terpengaruh oleh komentar-komentar kiri, komentar-komentar kanan. Karena saya mengingat-ingat lagi ke Sirah Nabawiyah, sebetulnya apa yang terjadi di zaman Nabi itu. Nah, ini kondisi ini ingin saya turunkan kepada anak saya sebetulnya. Jadi beberapa tahun
lebih dari 20 tahun yang lalu saya baca buku karangan Kiai Haji Munawar Khalil. Dan saya menganggap dan saya mengagumi buku ini. Itu terdiri atas 3 volume agak tebal, masing-masing volume itu mungkin di atas 600 halaman. Sebagai karangan sirah nabawiyah yang nggak kalah sama pengarang-pengarang luar negeri dari Timur Tengah sampai ke India sekalipun. Jadi saya ingin bagaimana caranya supaya anak saya ini juga ikut baca. Saya punya anak laki-laki 2 yang lahir dari kandungan istri saya. Saya belilah 3 set, 1 set untuk saya, 2 set untuk masing-masing anak. Nah itu saya beberapa kali saya pertanyakan apakah mereka sempat baca, ternyata jangankan dibaca, dipegang juga belum tentu. Nah ini membuat saya jadi sedih. Kenapa? Karena anak saya aja yang saya udah lengkapi begitu, bagaimana bisa mengenal nabinya kalau mereka nggak membaca sirahnya. Apalagi saya pikir generasi muda di luar sana yang juga belum tentu ada fasilitas. Sekalipun mungkin di pesantren belum tentu juga ada buku-buku sirah nabawiyah yang bisa dibaca oleh anak-anak santri itu. Nah, di Desember 2017 terpikir saya untuk menggunakan teknologi yang sekarang ada, yaitu audio maupun video yang bisa kita download dari media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Namun bertahap, jadi untuk pertama itu saya pikirkan untuk membuat audio daripada sirah nabawiyah. Dari Desember sampai Maret, saya coba kontak beberapa penerbit, dan itu pada umumnya saya nggak diizinkan untuk membacakan itu dalam satu murotal sirah nabawiyah. Sampai saya ketemu dengan penerbit Al-Kausar yang ada di Jakarta. Mereka bulan Maret itu setuju dan mengizinkan saya untuk itu dibacakan, kemudian direkam sebagai murotal sirah nabawiyah. Dan selama beberapa bulan kita mencari studio, mencari narator, akhirnya alhamdulillah dapat. Mungkin sekitar menjelang antara pertengahan atau kuartal ketiga tahun 2018 itu udah selesai direkam. Tetapi ada satu masalah, karena teman-teman berpikir yang membantu ini, kalau cuma mendengarkan audio murotal, mungkin anak-anak ini, apalagi generasi muda yang menjadi sasaran saya, akan bosen. Karena itu kita lengkapi dengan background musik yang sesuai, supaya mereka nggak bosen. Jadi dengan mereka mendengarkan dari YouTube, mereka bisa secara bertahap, komplit dari mulai Nabi kisahnya dari disiapkan Tuhan untuk lahir sampai nanti Nabi meninggal. Itu ada 62 episode. Setiap episode itu mungkin dari beberapa menit sampai beberapa puluh menit. Berbeda-beda tergantung daripada judulnya episode itu. Mereka bisa sambil nyetir misalnya, dengarkan audio ini, murotal ini, atau sambil menunggu angkutan umum, atau sambil menunggu dokter, atau sambil menunggu janji ketemu teman-temannya. Mereka bisa menikmati audio, dan nanti tahap kedua adalah videonya sekalian mengenai sirah nabawiyah ini. Karena saya beranggapan, bagaimana kita akan sayang, bagaimana kita akan kenal Nabi kita, kalau kita nggak membaca riwayat hidupnya. Dan itu sangat-sangat bermanfaat kita membaca riwayat hidup itu, yang saya katakan alhamdulillah saya menjadi sedikit banyak tahu mengenai perjuangan Nabi, sedikit banyak menjadi acuan dalam hal saya menilai situasi sekarang maupun situasi ke depan ini. Begitu, Pak Krisna. Oke, subhanallah. Demikian tadi penjelasan dari Bapak Insinyur Haji Faisal E. Yazid, alumni ITB tahun 69, yang mempunyai gagasan me-YouTube-kan Sirah Nabawiyah, sehingga itu bisa dinikmati oleh generasi muda. Karena Pak Haji ini sejak muda SMP, di SMP 4 tuh ke perpustakaan sering membaca Sirah Nabawiyah dari berbagai karangan ya.
Jadi terkesan sekali. Ini sayang sekali kalau cuma dinikmati oleh Pak Haji sendiri. Jadi ingin Pak Haji itu juga kisah-kisah Nabi ini bisa dibaca oleh generasi penerus ya. Eh, lalu akhirnya ketemu siapa itu narator dari Sirah Nabawiyah ini? Jadi melalui teman mulut ke mulut akhirnya dapatlah kita menghubungi Mbak Nuning sebagai naratornya dan dia siap untuk membantu. Dan akhirnya kita juga melalui beberapa teman mendapatkan studio rekaman di Gudang Peluru sana. Di tempatnya. Sehingga pada waktu Mbak Nuning available, saya temenin untuk rekaman, ikut juga sekalian dengerin gitu kan selama rekaman itu berlangsung. Kalau ada koreksi yang mesti dikoreksi, saya koreksi. Nah, tambahan lagi, di dalam Sirah Nabawiyah itu kan ada ayat-ayat Al-Quran yang dikutip di situ. Nah, tentu kita pakai ustadz. Nah, ini saya kebetulan salah satu imam di Masjid An-Nasr, Ustadz Dian Hafiz namanya. Juga kita mintakan bantuan untuk pada waktunya membacakan ayat-ayat Al-Quran yang ada di buku Sirah Nabawiyah itu sesuai dengan tulisan bahasa Al-Qurannya tentunya. Jadi gak cuma saya sendiri sebetulnya, juga banyak teman-teman yang terlibat yang membantu ini sehingga bisa selesai dalam waktu kurang lebih mungkin 3-4 bulan rekaman itu berlangsung. Bisa kita selesaikan satu buku itu. Ada Mas Diki, ada Mas Bagas. Sayang sekali Mas Diki nggak bisa hadir ya karena beliau sedang ke Surabaya. Oke ya, nanti kami akan membacakan nomor HP Pak Haji Faisal. Juga nanti nomor HP-nya Mas Bagas nih yang bertindak sebagai digital marketingnya. Kalau Pak Haji ini adalah produser sekaligus inisiatornya. Silakan siapkan pulpen sama kertas. Saya akan membacakan nomor HP dari Bapak Haji Faisal Yazid. Silakan siapkan pulpen sama kertas. Sudah. Nomornya adalah 0811 kemudian 982 762 0811 982 762. Bapak Haji Insinyur Faisal Yazid ini adalah inisiator pembuatan narasi Sirah Nabawiyah untuk bisa diakses ke YouTube. Baik, kami akan kembali setelah yang berikut ini.
Radio Silaturahim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Masih di acara Ahlan wa Sahlan di mana kami menghadirkan teman-teman dari Masjid An-Nasr Bintaro, di mana mereka membuat sesuatu yang luar biasa ya, yaitu me-YouTube-kan narasi-narasi dari Sirah Nabawiyah karya Mubarak Furi ya, Sirah Nabawiyah, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dinarasikan lalu ditaruh di YouTube. Tadi kami sudah bincang-bincang dengan Pak Haji Faisal Eyajid, beliau adalah produsernya dan juga inisiatornya, usianya 76 tahun. Beliau adalah alumni ITB dan sekarang juga dosen ITB di perminyakan. Sekarang kami menghadirkan Bagas Alga Fiki sebagai digital marketing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bagas. Bapak. Ganteng orang ini. Mas Bagas, gimana ceritanya sehingga Mas Bagas terlibat dalam program ini? Oke. Kalau awalnya sih Pak ya, saya kan di remaja masjid ini. Bukan DKM, bukan? Bukan. Jadi remaja masjid apa? An-Nasr. Dari sana memang karena saya juga berkecimpung di bisnis, juga ngerti digital marketing gitu kan. Jadi Pak Diki sendiri ada di DKM di sana yang emang divisi dakwah di sana ketua, itu mengundang saya, Mas Bagas bisa nggak bantu nih ada ada Sirah Nabawi yang pengen di YouTube kan gimana caranya. Ya kita diskusi kurang lebih begini Pak, baiknya begini. Gitu. Tujuannya apa? Oh, buat ke anak-anak milenial supaya tahu Sirah Nabawi itu begini loh gitu dan bisa diimplementasikan ke zaman sekarang gitu. Karena memang kebanyakan anak, nggak tahu kalau saya pribadi Pak, itu malas baca. Ya kan? Tapi dengerin itu kayak seru denger atau melihat gitu kan. Jadi audio atau visual gitu. Anak muda kan suka yang itu gitu. Oh ya udah, kenapa enggak dari buku kita pindahkan ke channel-channel yang lain gitu, ke media sosial, ke YouTube, ke misalkan Spotify sih audio aja. Lebih ke situ sih. Oh, YouTubean Sirah Nabawiyah ini mulai dari kapan? Oh, YouTubean. Oke. Itu kalau Sirah Nabawi sendiri kan sudah dari 2018 kita garap, tapi launchingnya insya Allah bentar lagi sih, insya Allah tanggal 8 November. Itu awalnya adalah Ustadz Salman Al-Farisi yang di sini juga sebagai itu konsultan, sebagai konsultan, dan itu ada offline juga, jadi itu launchingnya di situ sih insya Allah Pak. Launchingnya kapan rencananya? Insya Allah tanggal 8 November itu hari apa? Itu hari Ahad sepertinya. Hari Ahad jam berapa? Ahad jam 9. Jam 9 di Masjid An-Nasr. Masjid An-Nasr tuh letaknya di mana? Di Bintaro Pak, sektor 5. Sektor 5. Jadi samping stand. Oh, berarti di jalan ini dong, apa namanya? Bintaro Utama. Istilah Bintaro Utama. Oh, di sana ya, Masjid An-Nasr. Nanti akan siapa aja yang akan hadir di sana? Di sana sih lebih ke Ustaz Salman aja sih. Dan rencana kita adalah pengen didampingin ada kajian bisnis juga gitu. Jadi dampingan tuh kan, gue kayak seru gitu. Oke. Kalau boleh tahu berapa nih biaya untuk mewujudkan proyek ini nih? Waduh. Rahasia dapur Pak. Lumayan gede kelihatan ini ya. Siapa? Karena berbulan-bulan. Apa menjadi kepuasan Mas Bagas terlibat dalam proyek ini? Kepuasan tersendiri sih, memang tujuannya juga dakwah sih Pak ya. Karena emang aku melihat ini harus kita kasih tahu nih ke teman-teman gitu, ke kaum milenials yang memang sebenarnya sudah ada buku panduannya, udah ada sejarah. Kenapa enggak kita baca, kita pahami, ya udah kita implementasikan. Itu di rewrite lagi atau dibaca mentah-mentah begitu aja seperti tertulis di bukunya? Oh, memang dikemas lagi sih Pak, lebih ke milenial supaya nangkep, supaya ini gue banget lah. Itu nggak bener-bener hanya ngebacaan gitu sih. Jadi kita kemas lagi. Jadi kalau dengar hasil ini ingin menikmatinya, apakah sudah ada di YouTube atau baru nanti setelah launching baru ada? Kita sih
setelah launching sih Pak. Setelah launching ya. Dan itu berseri setiap minggu ada satu. Alamat ininya di YouTube-nya apa? Oke, YouTube-nya itu Masjid An-Nasr Pak. Masjid An-Nasr. Tulisan An-Nasr gimana? An-Nasrnya N-A-S-H-R. An-Nasr. An-Nasr ya. An-Nasr. A-N-N-A-S-H-R. Nggak ada E-nya ya, nggak ada R-nya. An-Nasr. Oke, kita dengar dulu ya salah satu karya dari teman-teman, maksudnya karya ininya ya, audionya ya, dari teman-teman Masjid An-Nasr, sebuah sirah nabawiyah yang di YouTube kan dengan narator Mbak Nuning Rasil. Kita dengar sekarang. Perjanjian dengan pihak Yahudi. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan berhasil memancangkan sendi-sendi masyarakat Islam yang baru dengan menciptakan kesatuan akidah, politik, dan sistem kehidupan di antara orang-orang Muslim, maka beliau merasa perlu mengatur hubungan dengan selain golongan Muslim. Perhatian beliau saat itu terpusat untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi sesama manusia, mengatur kehidupan di daerah itu dalam suatu kesepakatan. Untuk itu beliau menerapkan undang-undang yang luwes dan penuh tenggang rasa yang tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan dunia yang selalu dibayangi fanatisme. Tetangga yang paling dekat dengan orang-orang Muslim di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Sekalipun memendam kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang Muslim, namun mereka tidak berani menampakkannya. Beliau menawarkan perjanjian kepada mereka yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan, tidak boleh saling menyerang dan memusuhi. Perjanjian ini sendiri dikukuhkan setelah pengukuhan perjanjian di kalangan orang-orang Muslim. Inilah butir-butir perjanjian tersebut. 1. Orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang Muslim agama mereka, termasuk pengikut-pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini juga berlaku bagi orang-orang Yahudi selain Bani Auf. 2. Orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri, begitu pula orang-orang Muslim. 3. Mereka harus bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini. 4. Mereka harus saling menasehati, berbuat bijak, dan tidak boleh berbuat jahat. 5. Tidak boleh berbuat jahat terhadap seseorang yang sudah terikat dengan perjanjian ini. 6. Wajib membantu orang yang dizolimi. 7. Orang-orang Yahudi harus berjalan seiring dengan orang-orang mukmin selagi mereka terjun dalam kancah peperangan. 8. Yatsrib adalah kota yang dianggap suci oleh setiap orang yang menyetujui perjanjian ini. 9. Jika terjadi sesuatu ataupun perselisihan di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya adalah Allah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 10. Orang-orang Quraisy tidak boleh mendapat perlindungan dan tidak boleh ditolong. 11. Mereka harus saling tolong-menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang Yatsrib. 12. Perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim atau jahat. Dengan disahkannya perjanjian ini, maka Madinah dan sekitarnya seakan-akan merupakan negara yang makmur. Ibu kotanya Madinah dan kepala negara, jika boleh disebut begitu, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelaksana pemerintahan dan penguasa mayoritas adalah orang-orang Muslim, sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi Islam. Untuk melebarkan wilayah yang aman dan damai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah siap-siap melibatkan kabilah-kabilah lain di kemudian hari dalam perjanjian ini, sebagaimana yang akan kami kupas di bagian mendatang. Baik, telah kita dengarkan tadi Sirah Nabawiyah yang di YouTube kan itu untuk bab perjanjian dengan pihak Yahudi ya. Oke, ada berapa nomor yang
sudah terekam? Oke, ada kurang lebih 62 Pak. 62 dari bulan Mei ya? 62 video. Itu digarap dari bulan Mei ya. Masya Allah. Paling panjang berapa menit? Itu tadi kira-kira 3 menit 3 ya? menit. Ada yang sekitar 1 jam ada sekitar 30 menit. Jadi memang kita melihat per study case sih Pak. Jadi apa nih, misalkan kayak tadi kan perjanjian dengan Yahudi kayak itu satu, terus apalagi kayak gitu sih per case. Jadi ada ini ya, konsultan ininya siapa yang juga hadir studio, ada Ustadz yang hadir? studio belum ada sih. Kalau cuplikan-cuplikan Qurannya Ustadz siapa yang membacakan? Cuplikan-cuplikan bahasa Arab atau Qurannya? Lebih ke apa Mbak Nuni aja sih. Enggak, kan kata kalau untuk ini Arabnya bukan Mbak Nuning kan? Oh iya. Ustadz Dian Hafiz, Masya Allah. Oke, sekarang saya akan bacakan nomor HP-nya Mas Bagas Al-Ghafiqi ini sahabat Nabi ya? Iya Pak, Abdurrahman Al-Ghafiqi sih. Itu panglima perang di zaman Rasulullah. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi panglima lagi ya. Amin. Panglima bisnis. Panglima bisnis. Oke, ini nomornya Mas Bagas 0878 09 12 15 12 0878 09 12 1512. Beliau bertindak sebagai digital marketing. Iwan dan Awad, dalam rangka Maulid ini kami mengundang teman-teman dari An-Nasr yang beralamat di Jalan Bintaro Utama 5, di mana mereka membuat proyek yaitu me-YouTube-kan Sirah Nabawiyah dengan narator Mbak Nuning. Semuanya sudah terekam 62 nomor, entah 62 apa namanya, episode ya. Masya Allah. Supaya generasi muda bisa menikmati juga ya. Oke, kemudian launchingnya tanggal Insya Allah tanggal 8 November hari Ahad ya, mulai pukul 9 di Masjid An-Nasr. Diharapkan apa dari launching ini? Ya harapkan kalau kita sendiri ya, kami sendiri diharapkan semua tuh bisa tahu bahwa tidak hanya lewat buku gitu, tidak hanya lewat buku, kita juga bisa belajar mendalami Sirah Nabawi itu lewat YouTube gitu, Pak. Jadi kita bisa sambil naik mobil bisa dengerin, mungkin bisa juga di rumah juga sambil santai dengerin, karena kan memang minat baca itu saya lihat berkurang ya, tapi untuk mendengarkan sama melihat tuh semakin bertambah gitu, apalagi dengan channel YouTube yang datanya tahun 2020 Pak, Januari itu peringkat pertama pengguna YouTube di Indonesia. Itu kedua itu untuk dunia, untuk Indonesia gitu. Untuk YouTube, setelah itu ada 4 YouTube untuk Instagram, terus WA, baru Facebook untuk penggunaannya di Indonesia. Oke, baik, kita break dulu. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi ya. Nomornya Bagas saya ulang lagi 0878 09 12 1512. Sedangkan nomor telepon Insinyur Haji Faisal E. Yazid adalah 0811 982 762. Beliau adalah produsen sekaligus inisiator program ini. Baik, kita break dulu. Nanti kami akan kembali setelah yang berikut ini.
Radio Silaturahim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Masih di acara Ahlan wa Sahlan, di mana kami menghadirkan teman-teman dari Masjid An-Nasr, Jalan Bintaro Utama 5. Mereka ini membuat program me-YouTubekan Sirah Nabawiyah yang diambil dari buku Mubarak Furi, termasuk juga yang suka dibaca oleh Pak Haji Faisal E. Yazid ya, sebagai produser juga presenter. Pak Haji, bisa diceritakan prestasi dari buku ini apa? Baik, terima kasih Pak Krisna. Jadi sebetulnya pada 1396 Hijriah, pada waktu itu di Pakistan, Rabitah Al-Alam Al-Islami itu melakukan lomba karya seputar Sirah Nabawiyah. Dan itu penyerahan tulisan daripada peserta itu dimulai tanggal 1 Rabiul Awal 1396 dan ditutup pada tanggal 1 Muharram 1397 Hijriah. Ternyata banyak sekali yang ikut. Ada 84 kajian dalam bahasa Arab, 64 kajian dalam bahasa Urdu, 22 kajian dalam bahasa Inggris, 1 kajian dalam bahasa Perancis, totalnya 171 kajian. Sesudah dinilai dan dievaluasi, maka diumumkanlah pemenang, yaitu juara satunya adalah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dari Al-Jamiyah As-Salafiyah di India. Nah, buku ini mengacu kepada penulisan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi ini sebagai pemenang nomor 1. Dan salah satu daripada terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Al-Kausar di Jakarta, yaitu tulisan beliau ini. Jadi memang kita mengacu kepada pemenang juara 1 sebagai acuan yang diaudiokan di dalam kesempatan kemarin ini. Nah, harapan kami tentunya mengaudiokan dan kemudian me-YouTubekan sehingga bisa di-download oleh umat, dan utamanya adalah generasi muda secara free, secara bebas. Itu nggak berhenti di sini, karena kami juga sudah ditawarkan oleh penerbit yang sama untuk menerbitkan audio Sirah Nabawiyah untuk anak-anak. Ini rencana kami. Sebetulnya sesudah ini berjalan, insya Allah dengan izin dari para penerbit, sudah ditawarkan untuk Sirah Nabawiyah yang khusus untuk anak-anak. Itu rencana kita selanjutnya. Namun, kami pikir karena Islam ini juga sesudah Nabi nggak ada, kemudian berikutnya adalah sahabat-sahabat yang 4 utama itu. Nah, kami juga berpikir untuk juga mengaudiokan riwayat hidup masing-masing para sahabat Nabi yang 4 itu, yaitu sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abu Thalib. Jadi itu adalah cita-cita kami yang semoga kiranya ini bisa menjadi sumbangan daripada kami, daripada Masjid An-Nasr untuk umat, dan utamanya adalah generasi muda. Tujuan kami adalah supaya generasi muda ini yang akan menjadi pemimpin kelak di masa depan, di mana kita udah berumur. Mereka akan lebih mengenal nabinya, lebih mengenal sahabat-sahabat nabinya, sehingga mereka akan lebih mencintai Islam dan lebih sayang kepada mereka semua. Amin. Semoga kiranya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, setelah Pak Haji baca buku-buku ini, apa kesan Pak Haji atau pesan apa yang masih nempel sampai sekarang setelah membaca buku-buku itu? Jadi seperti yang ditulis di sini, manfaat daripada membaca Sirah Nabawiyah ini sangat-sangat bisa dirasakan, terutama dalam kita mengenal agama kita, yaitu yang sebagaimana dibawakan oleh Nabi kita secara langsung dan secara benar, karena tentunya tulisan-tulisan ini, kajian-kajian ini sudah disaring. Dan ini akan menjadi acuan yang
valid dan yang kredibel, karena ini sudah menjadi seleksi daripada Rabitah Al-Islamiyah sebelum tentunya diumumkan untuk memenangkan sayembara penulisan sirah nabawiyah. Nah, dengan kita membaca secara benar, kita akan sangat-sangat terobsesi kepada sifat-sifat Nabi yang mana bisa kita katakan, dan insya Allah dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, tidak ada manusia yang selembut Nabi kita, Nabi Muhammad. Sangat lembut dan sangat santun. Ini yang perlu kita tiru, karena ini yang akan mempersatukan umat sebetulnya. Jadi perpecahan umat itu memang sudah dikatakan akan ada 72 golongan umat Islam ini terpecah. Tetapi dengan meneladani sifat Nabi kita yang santun, yang lembut, 72 golongan ini tidak akan menjadi terpecah-pecah seperti apa yang kita lihat sekarang di Timur Tengah, di Asia Barat. Itu sangat-sangat merisaukan. Alhamdulillah ini belum kejadian di negeri kita, dan semoga kiranya nggak akan terjadi. Jadi dengan mengenali Islam kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi berdasarkan sirah yang kita baca, itu akan meresap dan akan terkesan bahwa inilah Islam yang betul. Jadi kita dengan mengacu ke sana, seperti yang dikatakan Nabi, kita mengacu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan hadis itu adalah sikap perbuatan Nabi, sebagaimana juga Siti Aisyah mengatakan bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran yang hidup. Dan ini semoga kiranya menjadi juga acuan daripada generasi muda yang saya harapkan akan memimpin Indonesia yang akan datang dengan sifat moderat, bukan sifat yang ekstrim, apalagi yang radikal begitu. Liberal juga jangan ya. Liberal juga jangan, karena liberal juga nggak bagus untuk Islam. Islam itu di tengah-tengah, seperti yang Nabi contohkan. Oke, baik. Ini kami bacakan WA dari pendengar ya, dari Ibu Bunda Emilda. Assalamualaikum Pak Haji Faisal, Masya Allah keren banget. Juga Mas Bagas. Teman-teman semoga niat baiknya diberikan kelancaran. Alamat YouTube-nya apa? Itu ya, Masjid An-Nasir. Masjid An-Nasr. Double N ya? Ya, An-Nasr. Terpisah. Kata kedua Nasr. Nasr. Nggak pakai E ya? Enggak. Semoga dengan tampilan baru Sirah Nabawi bisa membuat anak-anak dan para milenial lebih tertarik, lebih kenal dan terinspirasi pada Rasulullah. Demikian sambutan dari pendengar kita, yaitu Bunda Emilda. Terima kasih Mbak Emilda. Kemudian kapan nih ininya launchingnya, kami boleh datang nggak? Umum boleh datang ya? Boleh datang di masjid nanti, di lantai utama tempat sholat. Juga akan di Zoom rencananya, ada Zoom supaya bisa ikut dari jarak jauh, ikut nanti ada berpartisipasi. Nanti ada Ustadz Salman Al-Farisi juga di sana ya? Ustadz Salman yang akan membimbing acara ini. Oke. Kami sekarang menghubungi Mas Diki, beliau adalah koordinator dari dakwah dari Masjid Al-Nasr yang sekarang sedang berada di Surabaya. Assalamualaikum Mas Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kami sudah bincang-bincang dengan Pak Haji Faisal, juga dengan Bagas. Sekarang dengan ini nih, dengan bosku. Mas Diki. Mas Diki sendiri bagaimana awal mulanya sehingga menyambut proyek yang bagus ini? Iya, kita kan di masjid ini sebenarnya kajian-kajiannya itu cukup komprehensif lah ya. Salah satunya adalah Sirah Nabawi gitu. Nah, cuman agak terhenti karena adanya COVID ini kan. Harus ada, ini udah cukup lama ya sebelum ada pandemi ini ya. Jadi memang kita udah mengerjakannya udah lama. Nah, kita sambut ini. Nah, alhamdulillah kalau sampai ada, ini kan kita
kolaborasi dengan jamaah juga ya. Dan Pak Faisal itu luar biasa, dia punya cita-cita seperti itu. Nah, kita sambut ya, kita akhirnya terhubung waktu itu sebenarnya mencari narator, nyambungnya ke Mitra Netra kan. Oh ya, Mitra Netra itu memang Bu Nuning itu biasa menjadi narator untuk e-book untuk saudara-saudara kita yang tunanetra. Nyambung juga, ya udah kita usahakan sampai akhirnya selesailah 62 episode Sirah Nabawi ini gitu Pak. Sudah 62 episode ya. Gitu. Mas Diki, rencana launchingnya kapan bisa walaupun tadi sudah disampaikan, tapi mungkin bisa disampaikan lagi rencananya gimana? Launchingnya hari apa, di mana? Insya Allah ini tanggal 8 November. Insya Allah hari Ahad ya, kajian duha lah jam 9 gitu ya di Masjid An-Nasr, Bintaro sektor 5. Ini launching pertama. Jadi ini kan akan dirilis setiap minggu lah kira-kira. Jadi 62 itu nggak langsung kita semuanya dimasukkan ke YouTube ya. Upload gitu ya. Jadi kita serial supaya juga para pendengarnya maupun para pemirsanya itu menunggu-nunggu gitu, sambil nanti di beberapa periode kehidupan Nabi itu kita akan bikin juga kayak semacam kajian-kajian analisa gitu kan. Jadi sebenarnya sejarah ini harusnya dijadikan tools untuk menyelesaikan masalah-masalah di zaman sekarang ini gitu kan. Seperti juga Nabi kan juga Al-Quran ini juga diturunkan, itu juga sepertiganya itu isinya sejarah gitu. Nah, Nabi menggunakan sejarah itu untuk menyelesaikan masalah-masalah Nabi di zaman itu gitu. Banyak yang dia ambil. Ya, jadi nanti akan ada kajian-kajiannya yang menarik ini. Jadi sehingga sejarah itu menjadi hidup gitu, bukan sesuatu yang mati ya, kayak seolah-olah sejarah itu pelajaran yang membosankan. Kita ingin membuat ini kajian-kajian yang bisa menarik dan bahkan bisa sentuhan dengan bidang-bidang yang lain, misalnya ekonomi ya, budaya, bisa juga politik dan lain sebagainya, yang segala kehidupan umat Islam itu sebenarnya bisa kita gali lewat sejarah ini. Jadi insya Allah akan seperti itu Pak Krisna. Ini akan dirilis di awal tanggal 8 November. Kemudian setelah itu kita akan rilis setiap minggu, dan pada periode tertentu akan kita bikinkan juga kayak kajian-kajian analisanya gitu. Itu Pak. Di Masjid An-Nasr sendiri, kajian-kajian mengenai Sirah Nabawiyah itu apakah sudah terjadwal setiap minggunya atau bagaimana? Iya. Dulu kita ada kajian-kajian Sirah Nabawi, bahkan ada 2 sesi ya, minggu pertama Sabtu sama minggu ketiga Ahad kalau nggak salah. Itu nanti saya cek lagi. Nah, kita lihat mungkin dengan adanya pandemi ini juga kita mencoba mencari solusi-solusi baru dari dakwah ya kan, untuk bisa lebih menarik. Jadi bukan hanya audiensnya itu hanya orang yang ke masjid aja, tapi justru ini bisa kita sebarluaskan lewat media-media online. Nah, ini Mas Bagas itu memang ahlinya internet marketing. Nah, termasuk Mas itu juga kan marketing, dakwah itu kan juga marketing tentang kebaikan gitu. Insya Allah begitu. Oke, terus pengajarnya Ustadz siapa di sana untuk Sirah Nabawiyah? Itu Pak Habibullah Komarudin. Insya Allah itu hari Ahad minggu pertama. Itu. Tapi nanti untuk launching bersama Ustaz Salman, Pak Al-Farisi ya?
Ya, jadi nanti akan ada gantian gitu. Kita Pak Habibullah, Pak Ustadz Salman, jadi memang ustadz-ustadz yang memang mengkhususkan diri di Sirah Nabawi. Nah, kita akan bergilirkan dengan mungkin spektrum analisa masing-masing ustadz kan mungkin bisa berbeda-beda seperti itu. Jadi para remaja dan para jamaah mendapatkan wawasan yang lebih luas dari hanya sekedar ini sejarah tok gitu tentang kan sejarah itu tentang what, when, where gitu, tapi bagaimana kalau kita bahas mengenai how dan why gitu. Jadi itu bisa mempertajam kita membaca situasi sekarang dan bisa memberikan solusi-solusi yang kita bisa gali dari sejarah Nabi itu. Seperti itu Pak Krisna. Untuk di Masjid An-Nasr sendiri jamaahnya kebanyakan anak-anak muda atau banyak orang tuanya? Ya memang insya Allah ini udah berapa tahun ya Bagas ya, itu anak muda itu udah mulai aktif sejak berdiri Sobat An-Nasr ini. Sebelumnya sih memang banyak orang-orang tua gitu. Nah tapi alhamdulillah kita membuat Sobat An-Nasr ini insya Allah udah juga banyak, mungkin bisa diceritakan Mas Bagas, sobat sonar itu bukan cuma sekitaran Bintaro tapi bisa sampai ada yang di Depok, ada yang di Pasar Minggu. Oh gitu ya. Seperti itu, jadi lebih luas lagi. Oke. Baik Mas Diki, terima kasih atas bincang-bincangnya. Alhamdulillah. Selamat bersurabaya. Oke, kita jumpa lagi nanti ya, tanggal 8 November hari Ahad, launching YouTube Sirah Nabawiyah bersama. Rencana mau diliput sama Rasil ya? Oke. Tadi sudah diputar tuh yang beberapa. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Diki. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi wawancara kita dengan Mas Diki. Beliau adalah koordinator bidang dakwah di Masjid An-Nasr. Pak Haji Faisal, di Masjid An-Nasr sendiri bagaimana kondisi ininya, jamaahnya? Banyakan orang tuanya atau anak mudanya nih? Kalau sekarang itu sepertinya lebih banyak orang tua ya, karena suasana COVID gini, mereka yang pensiun, yang sudah merasa perlu ke masjid, itu yang banyak ngisi. Tapi 50-50 lah, 50-50. Nah, harapan kita memang ke depan anak-anak muda lebih banyak ngisi daripada masjid kita itu. Di Masjid An-Nasr sendiri ada perpustakaan? Udah mulai disiapkan perpustakaan, udah ada perpustakaan. Juga karena dia 3 lantai, jadi ada khusus lantai untuk nanti semacam kelas-kelas untuk anak-anak muda. Nanti dipanggilkan ustadz untuk diskusi dan sebagainya. Itu emang rencana kita semua. Oke, Pak Haji Faisal, kita sudah di akhir waktu. Ini ada lagi yang disampaikan sehubungan dengan proyek me-YouTube-kan Sirah Nabawiyah bersama Masjid An-Nasr Jalan Bintar Utama 5. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Haji? Sedikit aja Pak Krisna. Jadi harapan saya dengan generasi muda yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa ini, mereka lebih mengenal Nabi yang agung ini, terutama akhlaknya. Karena menurut saya gak ada yang bisa menyaingi akhlak Nabi, sebagaimana kata Siti Aisyah, bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Nah ini perlu kita jadikan sebagai acuan. Karena sebetulnya Al-Quran itu dari ustadz-ustadz yang juga mengajar di Masjid An-Nasr, lebih dari 90% itu mengenai akhlak Al-Quran itu. Karena itu perlu sekali kita ikuti Sirah Nabawiyah ini untuk betul-betul bisa mengikuti akhlak Nabi yang pantasnya itu bagaimana gitu.
Terima kasih Pak Krisna. Baik, ini saya ingin kutip dari buku Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad karya Kiai Haji Munawwar Khalil halaman 151. Lalu pada suatu waktu Abu Lahab itu melemparkan kotoran najis di muka rumah Nabi. Maka Nabi setelah mengetahui bahwa di pintu rumahnya ada kotoran najis, dengan segera beliau membuangnya dan membersihkannya sendiri. Masya Allah. Luar biasa akhlak Nabi ya. Baik, demikian Iwan Ahwat bincang-bincang kami dengan Bapak Haji Faisal E. Yazid sebagai produsen dan inisiator di YouTube-kannya narasi-narasi Sirah Nabawiyah dengan nomor telepon 0811 982 762 ya. 762 apa 02? 62. Jadi 0811 982 762. Kemudian ada juga tadi Muhammad Bagas Al-Ghafiqi, Digital Marketing dari Masjid An-Nasr. Nomornya ada 0878 09 12 15 12. Baik, terima kasih atas perhatian Anda-nya. Mudah-mudahan nanti Anda bisa menikmatinya ya. Narasi ini di YouTube setelah nanti tanggal 8 November hari Ahad. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Muhammad Krisna. Terima kasih Mas Pak Haji Faisal. Saya Muhammad Krisna, kemudian juga Ajay dan juga Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.